Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan memperkenalkan aplikasi yang telah kami buat. Aplikasi yang telah kami buat adalah program administrasi toko buku yang kami beri nama One Step Library. One Step Library ini adalah suatu program sederhana dengan penerapannya menggunakan bahasa C. Terdapat dua orang yang terlibat dalam pembuatan aplikasi ini. Yang pertama, Hanan Septian dengan NIM 201151141 dan yang kedua, Faris Nur Hakim dengan NIM 201511062. Selanjutnya, terdapat deskripsi aplikasi. Program One Step Library ini merupakan sebuah program aplikasi yang bertujuan untuk membantu memudahkan pengguna dalam berbelanja buku. Selanjutnya, fitur-fitur aplikasi. Yang pertama, terdapat fitur panduan penggunaan, yang di dalamnya ada tata cara untuk menggunakan aplikasi kami. Selanjutnya, ada fitur customer, yang di dalamnya ada menu informasi customer, menu daftar sebagai member, menu cek promosi, menu beli buku, dan menu kembali. Selanjutnya, terdapat fitur admin, yang di dalamnya ada menu login, menu ubah username dan password, menu data member, menu data customer, sistem data buku promosi, dan kembali. Yang terakhir, terdapat fitur exit, yang dimana akan digunakan oleh kalian jika kalian ingin keluar dari aplikasi kami. Nah, selanjutnya terdapat demo aplikasi, di mana di sini akan dijelaskan dan dipraktekkan aplikasi yang telah kami buat. Pada demo aplikasi ini akan dijelaskan oleh Hanan Septian. Pada bagian ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara menggunakan aplikasi One Step Library. Pada tampilan pertama, saat program dijalankan, maka akan tampil seperti berikut dan kita bisa klik enter untuk melanjutkan. Di sini terdapat beberapa main menu. Jika ingin melihat panduan penggunaan aplikasi, maka inputkan nomor 1. Kemudian kita bisa melihat beberapa tata cara penggunaan aplikasi. Untuk kembali, inputkan Y. Kemudian jika ingin membeli buku atau ingin mendaftarkan diri sebagai member, inputkan nomor 2. Dan di sini terdapat beberapa submenu. Jika ingin melihat informasi customer, inputkan nomor 1. Di sini akan terlihat beberapa benefit yang bisa didapatkan di One Step Library. Untuk kembali, inputkan Y. Kemudian, jika ingin mendaftarkan diri sebagai member, maka inputkan nomor 2. Di sini kita diperintah untuk memasukkan username. Misalkan username yang dibuat adalah hanhan991 dengan password hanhan, maka kita telah terdaftar sebagai member One Step Library. Untuk kembali, input Y. Kemudian, untuk cek promosi, kita inputkan nomor 3. Namun ini hanya bisa dilakukan oleh member saja. Di sini terlihat ada menu login member dengan memasukkan username. Jika username tidak terdaftar, misalnya Tegar dengan password Faris, maka username dan password tidak ditemukan. Kemudian jika kita memasukkan hanhan991 yang kita daftarkan dengan password hanhan, maka akan muncul beberapa atau tampilan buku promosi yang ada di One Step Library. Untuk melanjutkan pembelian, inputkan nomor 1. Kemudian kita masukkan kode buku. Karena kode bukunya 1, maka kita input nomor 1. Kemudian jumlah buku, misalnya. Kemudian untuk melanjutkan pembayaran, kita inputkan Y. Maka di sini akan muncul total yang harus dibayar dan jumlah uang yang harus kita bayarkan. Di sini misalnya kita memasukkan 30.000, maka uang tidak mencukupi. Namun jika kita memasukkan 70.000, maka akan muncul struk pembelian One Step Library ini. Untuk kembali, inputkan Y. Kemudian, jika ingin membeli buku dan bukan buku promosi, maka inputkan nomor 4. Di sini terdapat beberapa buku yang terdaftar di sistem One Step Library. Untuk melanjutkan pembelian, inputkan nomor 1 dan kita masukkan berapa judul buku yang dibeli dengan kode buku dan jumlah bukunya.
Kemudian untuk melanjutkan pembayaran, input Y, jika tidak input N. Maka di sini akan muncul pertanyaan apakah Anda pernah mengisi identitas. Karena kita sebagai customer yang baru dan belum mengisi, maka kita inputkan no atau N. Maka di sini akan muncul tampilan untuk mengisi identitas. Kemudian di sini customer mendapatkan diskon sebesar 10% karena transaksi yang dilakukan melebihi dari 400.000 dan kurang dari 700.000. Kemudian kita masukkan jumlah uang bayar misalkan 200.000, maka uang tidak mencukupi. Kemudian jika kita masukkan uang bayar misalkan 600.000, maka akan muncul struk pembelian One Step Library. Untuk kembali input Y dan inputkan nomor 5 untuk kembali ke menu utama. Jika Anda seorang admin, maka inputkan nomor 3. Kemudian di sini ada login sebagai administrator. Karena username yang terdaftar adalah admin, kemudian password juga admin, maka username dan passwordnya bisa diterima dan akses diterima masuk ke dalam sistem administrator. Untuk ubah password, kita masukkan nomor 1 dan kita masukkan username yang baru, misalkan Hanhan dan password Septian. Maka username dan password berhasil diubah. Untuk kembali input Y, kemudian kita cek dengan lakukan login ulang. Jika kita memasukkan username dan password lama, maka username dan password salah dan akses ditolak. Namun ketika kita memasukkan username dan password yang baru, yang terdaftar, maka akses diterima. Kemudian, untuk melihat data member, masukkan nomor 2. Maka di sini akan terlihat member yang telah mendaftar di One Step Library. Untuk kembali, input Y. Kemudian, untuk melihat data customer, inputkan nomor 3. Maka di sini akan terlihat customer yang telah melakukan transaksi di One Step Library ini. Untuk kembali, input Y. Dan untuk masuk ke dalam sistem data buku, maka inputkan nomor 4. Di sini terdapat beberapa submenu. Jika ingin memasukkan buku baru, inputkan nomor 1. Dan di sini kita masukkan kode buku yang akan dimasukkan. Namun kode buku tidak boleh yang sudah ada. Misalkan di sini 13 dan judul bukunya Kenangan. Nama pengarangnya misalkan Tegar Faris. Dengan harga buku 50.000. Maka akan muncul pertanyaan, jika ingin memasukkan data kembali, inputkan Y, jika tidak, inputkan N, kemudian untuk kembali, inputkan Y. Kemudian untuk menghapus data buku, kita inputkan nomor 2. Kemudian kita inputkan kode buku yang ingin dihapus. Misalkan di sini saya akan menghapus nomor 1. Maka data berhasil dihapus. Jika ingin menghapus data kembali, input Y, namun jika tidak, input N. Untuk kembali, input Y. Kemudian kita kembali ke menu sebelumnya dengan menginputkan nomor 3. Selanjutnya, untuk masuk ke sistem data buku promosi, kita inputkan nomor 5. Di sini sama seperti input data buku, namun ini untuk promosi. Nah, jika ingin memasukkan data kembali, input Y, jika tidak, input N. Kemudian data tersimpan dan untuk kembali, input Y. Kemudian untuk menghapus data buku juga sama.
kita masukkan kode buku yang ingin dihapus. Misalkan nomor 1, maka data berhasil dihapus. Jika ingin menghapus data buku kembali, inputkan Y, jika tidak, inputkan N. Kemudian untuk kembali, inputkan Y. Inputkan nomor 3 untuk kembali ke menu sebelumnya. Kemudian, menu yang terakhir adalah menu kembali. Inputkan nomor 6 untuk kembali ke menu utama, dan jika aplikasi telah digunakan atau telah selesai digunakan, maka inputkan nomor 4 untuk keluar dari aplikasi. Sekian demo aplikasi yang bisa saya sampaikan. Baik, pada kali ini saya dan Anhan akan menjelaskan tentang penggunaan prosedur function record file pada program yang telah kami buat. Ada beberapa prosedur yang tidak memiliki parameter. Yang pertama, void tampilan. Yang kedua, void menu underscore utama. Yang ketiga, void menu underscore customer. Yang keempat, void login underscore admin. Yang kelima, void tampilan login member. Yang keenam, void ganti username password. Yang ketujuh, void tampilan daftar member. Yang kedelapan, void menu daftar member. Yang ke-9, void menu underscore admin. Yang ke-10, void sistem data buku. Yang ke-11, void sistem data buku promosi. Dan yang ke-12, void panduan. Nah, pada panduan ini terdapat fitur file yang akan dijelaskan oleh Hanan. Baik, void panduan ini berguna untuk membaca file panduan.txt dan menampilkan beberapa tata cara menggunakan aplikasi. Selanjutnya, ada void vdaftar buku. Vdaftar buku ini berguna untuk membaca file record yang ada pada data buku.dat, kemudian menampilkannya pada monitor. Selanjutnya, ada void tampilan struct, di mana void tampilan struct ini tanpa parameter dan hanya ditampilkan ketika transaksi customer telah dilakukan. Selanjutnya, ada void p pembayaran. Void p pembayaran ini akan dipanggil ketika customer akan melakukan pembayaran pada transaksi pembelian buku. Selanjutnya ada void ID customer, di mana void ID customer ini akan menginputkan identitas customer dan menyimpannya pada file record. Selanjutnya ada read ID customer, di mana void read ID customer ini berfungsi untuk membaca dari file record yang telah diinputkan pada void ID customer. Selanjutnya ada void set waktu. Void set waktu ini berfungsi untuk mengambil waktu real time pada komputer. Selanjutnya ada void restock. Void restock ini berguna untuk menambahkan buku baru pada daftar buku yang ada di OneStep Library, yaitu akan disimpan pada databuku.dat. Selanjutnya ada void informasi customer, di mana void informasi customer ini berguna untuk membaca file info customer.txt dan menampilkannya pada layar. Selanjutnya ada void ambil username, di mana ini berfungsi untuk mengambil suatu nilai yang ada pada file test_user.txt dan menyimpannya pada variabel username. Selanjutnya ada void ambil password. Ini sama seperti ambil username, namun ini mengambil dari testpass.txt dan akan disimpan pada variabel password. Selanjutnya ada void ganti user. Void ganti user digunakan untuk mengubah username yang lama menjadi username yang baru pada test_user.txt. Selanjutnya ada void ganti pass. Void ganti pass ini sama dengan void ganti user, yaitu mengambil suatu nilai dari testpass.txt dan menggantinya dengan nilai yang baru. Selanjutnya ada void promosi. Void promosi ini berguna untuk menginputkan buku baru untuk sistem data buku promosi pada OneStep Library. Selanjutnya ada void read buku promosi. Ini berfungsi untuk membaca file record yang telah diinputkan data pada void promosi.
dan akan ditampilkan pada layar sebagai data buku promosi One Step Library. Selanjutnya, ada void BYR promosi. Void BYR promosi ini digunakan ketika customer akan melakukan transaksi pembayaran. Selanjutnya, ada function hitung subtotal. Function hitung subtotal ini akan menghitung subtotal dari pembelanjaan customer. Selanjutnya, ada function hitung kembalian, di mana function hitung kembalian ini berfungsi untuk menghitung seberapa besar kembalian dari customer. Selanjutnya ada function total discount. Ini berfungsi untuk menghitung diskon ketika customer telah mencapai batas dari harga yang ditentukan. Selanjutnya ada function potongan harga, di mana ini berfungsi untuk menghitung seberapa besar potongan harga yang didapatkan oleh customer. Selanjutnya ada void kode buku yang akan dijelaskan oleh Tegar. Baik, pada void hapus kode buku ini berguna untuk menghapus kode buku yang ada pada daftar buku. Selanjutnya ada int check kode, yang dimana ini untuk mengecek apakah kode buku tersebut ada di daftar atau tidak. Selanjutnya ada int empty, yang dimana ini untuk mengecek apakah di dalam folder data buku tersebut terdapat data buku tersebut atau tidak. Selanjutnya ada void hapus kode buku promosi, yang dimana ini sama seperti hapus kode buku, namun ini menghapus buku pada daftar buku promosi. Selanjutnya ada cek kode promosi, sama seperti cek kode, namun ini hanya mengecek kode dari daftar buku promosi. Selanjutnya empty promosi, sama seperti empty. Selanjutnya void file member. Di sini berguna untuk daftar member. Selanjutnya ada int login member, yang dimana ini digunakan untuk login member, jadi membaca dari file member tadi. Yang terakhir ada void data member, yang dimana ini membaca file akun member yang akan menampilkan member-member yang sudah mendaftar pada file member tadi. Mungkin sekian penjelasan penggunaan prosedur, function, record, file pada program yang telah kami buat. Nah, itu dia penjelasan mengenai penggunaan prosedur, function, record, dan file pada aplikasi yang telah kami buat. Kesimpulannya, program One Step Library ini adalah program administrasi yang diciptakan untuk memudahkan admin dan user dengan keuntungan-keuntungan yang kami berikan pada aplikasi tersebut. Sekian dari kami, mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.